Adik-adik, sebentar lagi ibadah gereja anak Basecamp Junior akan dimulai. Ayo kita bersama-sama memuji dan menari untuk Tuhan.
Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau ambil sikap teduh dan menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar adik-adik hari ini? Pastinya kabar adik-adik selalu sehat terus ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita sama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami supaya kami bisa mengerti akan firman-Mu hari ini. Kami mau duduk diam dan dengar-dengaran mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari sebuah kisah yang ada di Alkitab, yang ayatnya ada di Kejadian 21 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Nah adik-adik, sebelum Cici mulai cerita, Cici mau tanya dulu sama adik-adik semua nih. Kira-kira adik-adik pernah nggak berjanji sama mama atau sama papahnya dalam hal yang sederhana? Misalnya, Cici kasih contoh ya, janji jadi anak yang baik, janji jadi anak yang nurut, atau adik-adik janji rajin sikat gigi setiap pagi dan malam supaya gigi adik-adik bersih dan sehat. Atau adik-adik pernah berjanji juga sama mama, misalnya ketika adik-adik bermain, adik-adik selesai bermain merapikan mainannya sendiri. Wah, pastinya adik-adik pernah ya, dan Cici percaya pasti adik-adik selalu menepati janji adik-adik tersebut. Hari ini Cici mau cerita adik-adik, ada seorang bapak yang sangat tua sekali. Bapak ini tidak sendirian ya adik-adik,
bapak ini bersama istrinya juga. Nah, Cici mau kasih tahu adik-adik, bapak ini bernama Bapak Abraham. Ini adik-adik, udah tua ya bapaknya ya. Dan dia bersama istrinya juga nih adik-adik. Istrinya namanya Ibu Sarah. Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini sudah tua adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Bapak Abraham ini memiliki keinginan yang sangat besar sekali. Bapak Abraham ingin sekali memiliki keturunan. Nah, Bapak Abraham ingin mempunyai seorang anak. Karena Bapak Abraham sudah lama belum mendapatkan anak adik-adik. Oleh karena itu, Bapak Abraham selalu berharap sama Tuhan, Bapak Abraham selalu berdoa sama Tuhan, dan Bapak Abraham selalu percaya sama Tuhan. Karena Tuhan tahu Bapak Abraham adalah orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan Yesus berjanji kepada Bapak Abraham akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham, dan Bapak Abraham akan memiliki seorang anak yang akan dilahirkan dari Ibu Sarah adik-adik. Mendengar kabar ini, Bapak Abraham sangat bahagia sekali. Nah, seiring berjalannya waktu, akhirnya Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Bapak Abraham menamai anaknya dengan nama Ishak. Lalu Bapak Abraham menyunat Ishak ketika umurnya Ishak masih 8 hari. Adik-adik tahu nggak? Ketika anak Bapak Abraham dan Ibu Sarah lahir, hati Bapak Abraham dan Ibu Ishak dan Ibu Sarah sangat bahagia sekali. Mereka sangat senang, sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sudah memenuhi janjinya kepada Bapak Abraham. Tuhan Yesus sudah menepati janjinya bahwa kalau Tuhan Yesus akan memberikan keturunan kepada Bapak Abraham. Dan akhirnya Bapak Abraham mendapatkan seorang anak adik. Anaknya itu yang tadi bernama Ishak. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika Bapak Abraham mempunyai anak, ternyata umur Bapak Abraham itu sudah 100 tahun loh adik-adik. Ternyata sudah sangat tua ya adik-adik. Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini sudah tua nih, adik-adik bisa lihat kalau ada rambutnya udah putih, udah abu-abu, udah keriput ya. Tapi Tuhan Yesus menepati janjinya kepada Bapak Abraham adik-adik. Nah, dari kisah ini kita mau belajar bahwa dari sikap Bapak Abraham kita harus percaya dan berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena kenapa adik-adik? Janji Tuhan itu adalah pasti dan janji Tuhan tepat waktu dalam hidup kita. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk sebelum selesai kita sama-sama berdoa dulu ya. Kita lipat tangan kita lagi, kita tutup mata kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini bisa merema dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari Bapak Abraham, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi orang yang mau berpegang teguh kepada janji Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, janji Tuhan itu adalah pasti dalam hidup kami. Janji Tuhan tepat waktu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Oh iya, Cici mau pesan sama adik-adik. Cici ada 2 pesan buat adik-adik. Yang pertama, adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya di rumah ya. Lalu yang kedua, untuk adik-adik yang belajarnya masih di rumah secara online, adik-adik harus tetap semangat ya. Dan ingat, harus rajin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru adik-adik kalian. Oke adik-adik, kalau begitu sampai jumpa ya. Dadah, God bless you.